Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita ketemu lagi di kita namanya Ngopi with CEO, Pak. Nah, karena Pak Buas juga suka kopi, Iya. saya buka pakai pantun dulu, Pak. Oke. Pagi hari ke kantor Bulog, bertemu Pak Buas sambil minum kopi. Selamat datang di acara CEO Talk. Semoga Anda semua terinspirasi. Ya. Terima kasih Pak Buas. Apa kabar Pak? Baik, baik. Kita tadi kasihkan ngobrol, Iya. jadi nggak sempat tanya kabar dan lain sebagainya. Tapi seru sekali Pak. Saya juga nggak sempat lihat skrip jadinya Pak. Jadi tanya jawabnya tadi langsung bergerak begitu Iya. saja. Tapi seru. Saya ambil kopi Pak ya. Ayo, monggo. Nih, Itu. bukan dari ini Pak, apa? Kedai Jenderal nih. Kedai Jenderal nih. Ini. Ya. Oh. Wah ini loh. Di mana Pak ya alamat? Nah, di Bulog ada. Di Bulog ada. Di bawah ada. Nah, di bawah ada. Yang di Bandung ada. Oh di Bandung kan? Ada kedai kopi Jenderal di Barta Dinata. Kalau ngomongin cita-cita kan Bapak, cita-cita dulu polisi ya. Kalau bapaknya Bapak kan tentara. Iya, kalau cita-cita saya sebenarnya bukan ya, saya dulu cita-cita pertama saya ya pengennya angkatan udara, gagah. Wah, karena dulu kalau di Solo itu kan kalau ngelihat angkatan udara itu kan gagah, ya kan? Nah, saya udah bosen di angkatan darat, gitu kan? Karena hidup di tangsi. Bapak kan? Ya, karena kehidupan, ya kehidupannya seperti itu kan. Tapi kan pada proses perjalanannya, ya itu tadi Allah menakdirkan lain. Saya jadi polisi, ya sudah. Jalannya jadi polisi Pak. Iya. Tapi mimpinya jadi angkatan udara sebenarnya. Ya inginnya, bukan inginnya. Inginnya. Kadang kan dulu kalau anak-anak tuh kan lihat terobsesi dengan lihat penampilan, wah hebat, lihat pesawat itu kan. Walaupun pesawat dulu nggak sehebat pesawat sekarang. Dulu kan pesawatnya Dakota paling gitu kan. Tapi saya ada pertanyaan Pak. Bapak saya kan juga tentara Pak. Pengaruh ke emosional, emosi kita, benar nggak Pak? Salah satunya ya. Soalnya disiplin dan lain sebagainya. Oh iya. Pengaruhnya kan luar Iya, biasa. makanya saya terbentuk seperti sekarang tuh justru karena di lingkungan hidup di lingkungan tentara ya. Saya disiplin, saya bertanggung jawab karena itu kan dilatih dari lingkungan. Ya kan, kalau dulu kan saya hidupnya di lingkungan tangsi gitu ya, nggak bisa keluar sembarangan. Yes. Tidak bisa terus main keluar dari asrama zamannya itu, nggak bisa. Masuk sekolah atau pulang itu kan diantar dan dijemput, diantar dan jemput ya. Karena pindah tadi Pak dulu ya. Ya pindah-pindah, tapi kan Bapak lahir di Pati ya. Pati saya ya akhirnya kan di Semarang, walaupun Pindah ayah Semarang. sana ya, karena ayah saya dulu kan tugasnya kan pindah-pindah ya, tugasnya kan pindah-pindah. pasti Pak. Ya dulu di Solo ya kan, di Tegal terus pindah lagi di Magelang, pindah di, nah itu ya tentara sih biasa zamannya itu. Benar. Nah akhirnya kan ya saya diwarnai dengan beberapa daerah, tapi tetap hidupnya dalam lingkungan asrama. Bapak setuju nggak pas Bapak jadi polisi? Enggak. Enggak. Kenapa Pak? Karena dia memang tidak suka polisi. Nggak suka maksudnya? Iya. Ya saya tidak tahu. Jadi kan yang saya lihat secara visual fakta aja beliau itu memang nggak suka sama polisi gitu ya. Oke, tapi dalam proses perjalanan mungkin beliau itu setelah saya jadi polisi itu jadi tantangan sama beliau kepada saya. Gitu kan. Nah, Jadi ini ya. Ya sebenarnya beliau bilang sama saya juga gitu. Dia tetap tidak suka sama polisi, tapi hidup itu kata ayah saya karena pilihan. Jadi kalau orang sudah memilih hidup itu pilihan. Dia harus tanggung jawab kata saya. Nah kamu udah milih nih hidup kamu. Sekarang seorang polisi, walaupun saya tidak suka. Tapi ini adalah pilihan kamu. Kamu harus tanggung jawab. Hidup ini harus tanggung jawab. Karena itu pilihan. Dan kamu karena bagian dari abdi negara. Maka hidupmu adalah selama ini adalah pengabdian. Kalau kamu nggak sanggup, lebih baik kamu mundur. Mengundurkan diri. Ya kan? Nah itu saya bilang, karena kamu sudah disumpah. Janji kamu. Mengabdi kepada negara dan bangsa ini. Mengutamakan pengabdian daripada segala-galanya. Kan gitu. Benar. Nah itu yang disampaikan oleh almarhum ayah saya ya. Nah ayah saya kan pernah bilang sama saya,
Dia pensiun kolonel, ya kan? Yes. Dia bilang, satu, negara ini 20 tahun ke depan pada saat itu tidak akan ada perang lagi, kata ayah saya dulu ya. Saya masih Letnan 2, lulus tuh. Saya cerita sama beliau, saya ngadep beliau, diceritain sama beliau. Nah, sekarang negara itu tinggal membangun, mengisi dengan pembangunan. Nah, artinya generasi-generasi yang datang. Nah, keberhasilan pembangunan atau kemajuan satu negara, kata ayah saya, itu ditentukan oleh generasi penerusnya. Dilihat dari generasi penerusnya. Dilihat dari generasi penerusnya. Oke. Jadi ukurannya gampang, kata ayah saya gitu kan. Aku nggak sekolah, aku ini pejuang, ya nggak sekolah, tapi pangkatku bisa kolonel. Pensiun. Nggak sekolah? Ya, hanya sekolah nggak, Pak? Enggak, saya kan perjuangan, tentara dari perjuangan. Jadi tentara? Iya, berjuangnya. Jadi tentara itu karena perjuangan. Nah, kalau besok kata saya, kamu pangkatnya kan sama ABRI pada saat itu kan? Yes. Pangkat ABRI kan sama. Kamu kalau besok pensiunnya sama dengan saya, kolonel, maka negara ini jalan tempat, katanya. Katanya gitu? Iya. Apalagi kalau kamu di bawah saya, maka kemunduran. Karena generasinya mundur. Kalau generasi sama, itu jalan tempat. Maka generasinya harus lebih maju. Okay. Ya itu kata ayah saya yang seorang tentara. Ya kan? Nah, saya nggak tahu dalam perjalanan, tapi doktrin ayah saya itu melekat pada diri saya. Ya saya kira semua putra-putranya. Dan pada akhirnya itu yang menyemangati saya. Walaupun mungkin ayah saya bilang, belum tentu ayah saya juga benci sama polisi. Mungkin karena mendorong saya supaya kamu harus bisa berhasil dalam mengarungi karier kamu di polisi. Nah, ternyata betul. Karena ayah saya, kamu udah pilihanmu, harus tanggung jawab. Nah, saya ingin lihat. Ayah saya nggak sempat lihat karena saya Letnan 1, ayah saya udah meninggal. Ya kan? Belum sempat? Belum. Tahun Bapak jadi Letnan 1 tahun berapa ya? Kira-kira Letnan 1 itu 84, terus 90 ya? 90? Ya, 90, 91. Belum sempat? Ya, baru 91 ayah saya meninggal. Ya, itu pangkat saya Letnan 1. Ya kan? Nah, dia belum lihat saya sampai pangkatnya pamen aja, pamen. Wah, apalagi jenderal, pamennya belum. Pamen belum? Kaptennya belum kan begitu. Nah, tapi ya itu saya sudah bisa membuktikan pada ayah saya bahwa saya sudah berhasil bertanggung jawab atas pilihan saya. Itu yang saya banggakan. Saya ada pertanyaan penting, Pak. Yeah. Untuk Bapak ini. Anak-anak Bapak ini ada jadi polisi nggak, Pak? Karena gini, saya itu kan orangnya demokrasi di keluarga, bebas. Yes. Bebas menilai, bebas memilih. Memilih apa dalam hidupnya nanti, ya silakan aja. Tapi kata ayah saya tadi almarhum, dikala jadi pilihan itu harus bertanggung jawab. Oke? Okay? Nah, demokrasi juga ada? Iya dong. Siap. Artinya kalau pilihan boleh saja, tapi kan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena hidup itu pada akhirnya yang menjalankan ya orang yang memilih itu. Iya kan? Nah, seperti itu. Nah, saya ini orang yang hidup dalam penuh doktrin di tentara ya. Tentara zaman dulu, saya kira sekarang juga sama aja lah doktrinnya untuk negara dan bangsa gitu kan ya. Benar, Pak. Jadi selalu mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Itu selalu ada doktrin seperti itu. Nah, saya ini orang yang selalu serius akan pekerjaan saya. Yang dari negara itu harus diutamakan. Jadi di kala perjalanan karir saya selama saya berkeluarga, setelah saya berkeluarga, tetap tidak ada perubahan bahwa saya mengutamakan kedinasan saya, pekerjaan saya. Jadi sering saya meninggalkan keluarga saya. Jadi keluarga nggak ikut ketika dinas? Ya, waktu perjalanan saya kapten sampai saya mayor, ya mayor itu pisah sama keluarga. Karena keluarga ya ada di sini, ya kan ada di Jakarta, ada di keluarga gitu kan. Nah saya kan dinasnya di mana-mana.
ya kan? Nah, saya juga punya pengalaman seperti pada saat saya dulu mengikuti ayah saya pindah-pindah itu kan, akibatnya salah satu terganggu adalah pendidikan. Benar, Pak. Makanya saya tidak mau mengorbankan anak saya, pengalaman saja ya, dari belajar pengalaman. Maka ya sudah, saya berkorban, tidak dekat sama keluarga. Tapi ya saya bertanggung jawab untuk pekerjaan saya, gitu aja. Nah, itu penilaian saya. Ternyata penilaian anak saya beda. Oke? Penilaian anak saya, waduh, kalau seorang polisi ternyata seperti itu. Meninggalkan keluarganya, ya cara berpikirnya seperti itu ya. Nah, apalagi saya orangnya keras pada pendirian, pada aturan segala macam. Nah, disitulah mungkin yang sedikit membuat gambaran pada anak-anak saya nggak mau yang perempuan nggak mau punya suami polisi, karena takut ditinggal-tinggal seperti saya. Padahal tidak semua seperti itu, tapi ya sudah, itu terbangun, nggak bisa kita pungkiri lagi ya. Yang laki pun seperti itu, aku nggak mau jadi polisi, gitu kan. Kayaknya kok kita kerja ngotot sekali, harus begini gitu kan ya. Pagi pulang malam nggak sosial kan gitu ya. Ya nggak apa-apa bagi saya. Saya kan selalu bebaskan pada anak-anak saya untuk memilih semuanya itu loh. Sesuai dengan hati nurani dia, kepikiran dia. Itu kan nggak bisa kita dipaksain. Apalagi zaman sekarang kan, anak-anak harus itu yang terbaik, belum tentu. Ada proses perjalanan hidup itu ternyata bukan soal dia di mana, tapi bagaimana dia menjalankan itu. Dia menjalankannya. Itu sebenarnya kuncinya manis itu. Karena dulu ayah saya itu selalu mengajarkan saya, istilahnya ayah saya almarhum itu 3K. Kamu bodoh mana 3, ya kan? Kata ayah saya. 3K. Ya, artinya orang hidup, orang bekerja apa itu harus punya komitmen. Jadi harus membangun komitmen. Pertama komitmen, Pak. Ya. Dan komitmen itu dijalankan dengan konsisten. Oh, konsisten. Iya kan? Yes. Nah, kata ayah saya, kamu harus jalankan dengan konsisten. Karena itu sudah pilihanmu. Jalan itu komitmen. Komitmenmu harus kamu jalankan dengan konsisten. Tapi dalam proses perjalanan, pasti ada pasang surut, ada masalah, ada kendala. Itu biasa. Maka menghadapi itu konsekuen. Karena pilihanmu itu harus konsekuen. Kalau ada apa-apa ya konsekuen. Tidak terus mencari kambing hitam, terus kamu menyalahkan orang lain, terus kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Tidak. Karena itulah perjalanan hidup gitu. Orang yang lebih pintar daripada saya, yang punya kemampuan lebih daripada saya untuk di Bulog banyak sekali. Banyak sekali, saya yakin. Tapi kenapa kok saya yang terpilih? Kenapa saya yang dikasih tanggung jawab? Oke? Nah, itu saya hanya merasakan bahwa ini kan berarti kalau kita bicara spiritual, Tuhan itu menakdirkan saya, mempercayakan pada saya, gitu loh. Melalui apa? Pak Presiden. Benar. Artinya hatinya Pak Jokowi digerakkan untuk memilih saya. Kalau tidak digerakkan, masa memilih saya kan gitu. Udah ya kan? ciunan, udah. Nah, udah di belakang ininya apa ya, disiplin ilmunya kan. Nah, itu yang harus kita bangun satu kebanggaan. Saya cerita sama ini seluruh karyawan, seluruh staf Bulog, saya bilang itu yang harus kita tanamkan. Satu, kita punya kebanggaan dulu pada diri kita bahwa kita orang terpilih. Karena karena terpilih ini nggak sembarangan, bukan dipilih oleh atasan apa. Ini Tuhan, Allah, saya bilang. Coba bayangkan. Kamu mau jadi karyawan Bulog, seperti kemarin, kita mau milih 100, mau meremajakan, memilih, mau memasukkan ke 100 karyawan, mau menerima 100 karyawan. Yang mendaftar 127.000. 127.000. 100 karyawan 127. Nah, bayangin. Jadi 1/1027. Jadi satu orang harus mengalahkan 1.227 orang. 1.027 orang harus dikalahkan satu orang. Ya, oke. Nah, berarti peminatnya banyak dong. Sekarang pertanyaan saya, apakah itu orang-orang yang daftar itu bukan orang-orang pintar, orang-orang hebat? Hebat. Karena yang diterima itu S1 sampai, ya kan, S2. Artinya yang diterima, ya kan? Berarti yang daftarkan pasti kelasnya itu dong. Kalau udah sekolah itu pasti orang-orang pintar dong. Sekarang persoalan yang diterima itu pasti apakah yang paling pintar? Belum tentu. Karena apa?
nasib dia ditakdirkan sama Allah, dia yang diterima. Itu yang harus kita syukuri, kita bangga, gitu loh. Kenapa? Hidup di Bulog, saya bilang, menjadi karyawan di Bulog itu tidak sederhana, saya bilang. Karena kita bertanggung jawab masalah kehidupan. Pangan itu kan kehidupan. Yes. Sekarang Mas Bilal sama saya ada di sini. Tanpa pangan kira-kira sampai nggak di sini? Enggak, Pak. Bisa berpikir nggak kira-kira? Nggak bisa ngomong, Pak. Benar. Nah, sumbernya pangan. Maka sekarang Bulog itu adalah masalah mengurusi masalah pangan. Ini hal yang luar biasa. Tapi harus orang pilihan yang bisa. Ya, artinya pilihan dengan naluri dia, dengan integritas dia. Yes. Nah, yang tahu itu, orang punya integritas dan naluri, itu adalah yang kuasa gitu. Begitupun ini juga berarti, Pak. Ini kan Bapak sudah 62 tahun, Pak. Target pensiun berarti terserah Allah juga, Pak. Oh iya, saya gini. Nggak mikir, nggak ada target. Enggak. Saya kan gini, di ceritanya saya kemarin tadi kan saya bilang, prediksi saya sudah 6 bulan di Bulog. Oke? Nah, di Rut Bulog, ya, prediksi saya pribadi. Saya kontrak dengan BUMN dan Menteri BUMN, itu setiap di Rut itu kontraknya 5 tahun. Kontraknya. Ya, oke. Tapi tidak ada tuh yang bisa 5 tahun. Ya, karena kan itu hanya aturan saja. Ya, Oke. ganti-ganti Oke. Enggak, karena kan dilihat dinilai tadi loh. Walaupun kontrak kalau 3 bulan nggak bagus diganti. 6 bulan nggak bagus ya diganti. Kalau 1 tahun nggak bagus pasti diganti. Ya. Karena nggak mungkin dong. Ini satu perusahaan terus dibiarkan rugi atau hancur. Pasti kan? Nah, demikian dengan saya waktu itu. Saya bilang udah paling 6 bulan nggak apa-apa. Saya udah nothing tulus, yang penting saya harus bekerja dengan baik. Nah, kemarin 26 April lalu itu tepat saya di Bulog ini 4 tahun. April 26. 26 April. Nah, tanggal 26 April. Kontrak Habis. Udah 6. Jadi kan tinggal 10 bulan lagi kan? Iya. Nah, bagi saya sih bukan ukuran mau kapan, enggak ada masalah. Karena itu kan amanah tadi. Amanah itu kalau udah selesai, itu, Pak, ya. Kalau udah mau selesai kapan aja bisa terjadi gitu. Makanya jangan jadi beban kerjaan itu. Kerja aja nggak usah mikir. Udah. Tambah beban. Ya sudah, ya itu yang paling penting. Jadi kan sehat apa adanya itu salah satu, Mas. Kesehatan itu kan dari kita tidak tertekan. Nggak stres. Nggak stres, terus enjoy dalam mengerjakan semuanya gitu. Enak dong. Nah, tidur juga nyenyak. Makanya saya tidak mau pekerjaan menjadi beban, karena apa, nanti kita nggak bisa tidur nyenyak. Itu mempengaruhi kualitas kita istirahat. Oke? Ya kan? Benar. Loh ya, saya walaupun tidur jam berapapun, saya 5:30 udah kerja di sini. 5:30, Pak? 5:30 pagi. Sampai kantor? Iya, sudah kerja bukan sampai kantor. Oh, sudah kerja? Iya. Berarti jam 5 lebih atau setelah subuh ya? Ya, setelah saat subuh saya pasti sudah ke kantor. Gitu. Dan sudah bekerja, karena apa? Pekerjaan saya udah nunggu, udah banyak. Gitu. Karena kalau nggak saya selesaikan, ini jadi beban saya nanti. Iya kan? Iya. Dan bekerja dengan tulus itu mau 5:30 jam. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Jadi itu tadi, kalau kita udah ketulusan, ya kan, artinya keikhlasan, ya ikhlas jalannya kan. Sabtu Minggu pun Bapak masih bekerja? Iya, tapi kan tidak selalu di kantor. Oh, iya. Nah, kendali lewat HP, dari apa, atau bertemu sama orang-orang yang memang ada hubungannya dengan pekerjaan, itu saya lakukan, memanfaatkan itu. Kan bagi saya waktu itu yang berharga. Hobi menembak masih jalan, Pak? Iya, kalau sekarang hampir enggak ya, karena apa? Ya tadi saya selalu mengutamakan pekerjaan saya. Pekerjaan dulu kalau ada. Iya, ya hobi itu kan hanya apa pengisi waktu ya. Pengisi waktu dikala ada waktu senggang, ada waktu kosong, itu kan hanya mengisi waktu, tapi bukan utama gitu. Ada pertanyaan serius nih Pak, sekarang agak serius. Apa yang menjadi fokus Bapak dalam meningkatkan efisiensi dan reputasi Bulog sekarang? Ya sebenarnya banyak hal ya. Kalau efisiensi ya saya lihat sistem harus kita bangun. Nah, kita tidak konvensional lagi, karena itu kosnya besar. Seperti pertanian juga, kalau kita biarkan konvensional juga kosnya akan tinggi.
tidak efisien, ya kan? Nah, seperti sekarang kalau Pak Presiden bilang tadi, coba kita bisa ekspor, harganya seperti apa barang. Yes. Nah, kita nggak bisa kompetitor dengan produksi lain karena apa? Kita kosnya terlalu tinggi gitu, kualitasnya juga rendah. Karena konvensional, gitu kan? Nah, kita efisiensi harus efisiensi, baik itu produksi kita, bagaimana sistem penyalurannya, perawatannya, pendistribusian dan segala macam harus seefisien mungkin. Pendanaannya segala, sistem keuangannya semua kita rubah. Seperti uang sekarang udah sistem ERP, jadi hari ini ada jualan, semua? Iya, Sudah. udah. Jadi semua kita jualan juga tidak konvensional. Kita udah plafon-plafon. Daripada tadi apa Pak namanya? panganan.com. Nah, itu juga panganan.com itu kita buat plafon kita sama Shopee sama apa nyambung. Nah, jadi produk-produk Bulog ini bisa dapat di situ. Kosnya banyak, kalau konvensional Bapak harus keluar kos banyak. Nah, seperti itu. Dan kan belum saya modernisasi juga ya. Sekarang kan gini, setiap beras yang akan dikeluarkan oleh Bulog dari gudang itu harus melalui mesin proses air to air atau rice to rice mesinnya, sehingga menjamin beras itu tidak ada kutunya, ya kan, tidak ada telurnya, dalam kondisi bagus. Kualitas berasnya harus karena kita pangan ini bukan untuk hewan, untuk manusia, harus dijamin higienisnya segala macam kualitasnya. Nah, sekarang sudah seperti itu yang kita lakukan. Belum lagi kita membangun infrastruktur modern. Seperti sekarang saya akan membangun 10 modern rice milling plant yang kita bangun di 10 tempat produksi beras besar. Gitu. Jawa, ya kan? Iya, Jawa, terus termasuk Sumatera. Nah, kita bangun. Dengan maksud apa? Kita bisa menampung produksi-produksi dalam negeri, khususnya beras, ya. Itu dari petani dengan jumlah yang besar, dan petani tidak perlu lagi membuat beras, berpikir menjemur aja tidak. Jadi petani cukup dia gak banyak kering panen, ya kan, tua panen, jual ke kita. Jual langsung? Iya. Udah jalan Pak ini? Sudah sekarang baru ada 3 yang sudah jalan, mau 4. Sudah 3 yang sudah jadi. Memudahkan petani untuk jualan berasnya. Betul, jualan gabah. Jualan gabah, sorry. Kan gini, kalau petani sekarang konvensional ini kan dia begitu dia panen, dia harus jemur. Konvensional, oke? Yes, jemur, nah, jemur ini kan tergantung matahari. Kalau hujan? Nah, kalau hujan, masalah. Iya kan? Dan dia tidak bisa jual gabah ini kan? Dia harus berpikir gabah ini dijual kering giling, sehingga ini laku jual dengan nilai yang betul-betul nilai ekonomisnya menurut petani dong, kosnya supaya dia tetap tidak rugi kan, harusnya gitu. Nah, bagaimana mungkin petani tanpa dibantu oleh negara? Nah, kita bagian dari negara yang harus hadir. Oke, jadi nanti harapan saya, satu sisi berapapun produksi petani, ya kan, gabah itu kita serap. Oke, kita serap melalui dryer, pengiringan dryer, sudah modernisasi dong. Begitu dikeringkan, kita simpan di silo kalau belum dibikin beras. Ya kan? Efisiensi berarti nggak di Bulog aja ya Pak? Di petani pun dibuat efisiensi. Iya, gitu. Karena Pak, dia akhirnya kan tidak perlu kos tinggi, harus menjemur, tenaga lagi kan. Dia cukup panen, tubuh dia jual kita. Sudah kita beritakan ini. Ini konsep saya sudah saya bikin begitu. Akhirnya baru 3 tempat ya Pak? Ya, tapi nanti 10 yang jadi. Sekarang yang 3 udah jadi, yang lainnya akan menyusul. Tapi semua ada proses. Di mana Pak lokasinya? Subang, Kendal, sama di Solo ya. Sragen. Oh, Sragen. 3 itu yang sudah ready, artinya sekarang sudah commissioning, sudah jalan bagus, tinggal kita resmikan saja itu. Yang lainnya sedang berjalan. Belum diresmikan berarti ya? Belum, karena kan kita masih dalam posisi commissioning terus ya, kita uji coba, uji terus gitu. Tapi pada prinsipnya sudah jalan. Caranya kapan Pak diresmikan? Ya secepatnya nanti. Nanti ya, insya Allah akan diresmikan oleh Pak Presiden gitu. Siap Pak.
Ini yang menyangkut ke tahanan pangan, apa yang disampaikan Pak Presiden, bahwa kita harus mencintai produk dalam negeri, kita utamakan ini, ya kan. Juga petani harus kita semangati, karena dia tidak lagi berpikir yang seperti tadi, gimana saya mau jual, ini harganya jatuh karena apa, karena cuaca, kan. Nah sekarang nggak boleh, petani pokoknya dia kering panen, sudah jual, kita yang tanggung jawab untuk memprosesnya gitu. Dan nantinya, jangka panjangnya, maka saya akan membuat beras sendiri. Kalau selama ini kan Bulog tidak buat beras sendiri, beli dari pihak ketiga. Mau buat beras sendiri? Oh iya, karena ini kan mesinnya dari gabah, nanti kita olah menjadi beras. Nah, mesinnya mesin teknologi canggih. Jadi ini yang beras ini kualitasnya premium nanti. Mesin dari luar ya Pak? Sebagian. Nah, jadi kita combine. Yang bisa ada di dalam negeri ya kita bikin dalam negeri dong. Yang penting ini sistemnya nyambung, ya kan? Yes. Dari A sampai Z itu nyambung. Kan tidak semuanya bisa dibuat di dalam negeri. Ada hal-hal tertentu yang nggak bisa. Nah itu yang baru kita pakai. Tapi kita mengutamakan produksinya yang dalam negeri harus. Ya seperti apa sarannya Pak Presiden tadi, perintahnya Pak beliau, ya harus memang itu. Kita lakukan itu. Nah next, harapan saya setelah Bulog ini bisa memproduksi beras, ya kan, dengan semangat petani, didorong dengan semangat petani yang memproduksi gabahnya, maka kita akan menguasai beras dari dalam negeri. Itu tujuan saya. Sehingga nanti cost yang kita yang kita buat ini costnya rendah. Sekarang berapa persen Pak Bulog menguasai pasar beras di Indonesia? Ya paling-paling ya 5%. 5% Pak? Ya. Karena begini. Siapa terbesar sekarang Bapak? Ya swasta. Swasta banyak kan? Banyak. Karena begini. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, negaranya tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak punya kekuatan dalam arti tadi infrastrukturnya tidak ada. Yes. Nah sekarang baru saya bangun. Nah ini sekarang saya bangun. Kalau next nanti dapat, udah jadi semua, maka sentra-sentra produksi ini kan akan kita tampung semua. Petani pasti berpihak ke kita dong. Iya. Ya kan karena stabil harganya dari negara itu pasti sudah ada aturan ketentuan ya kan. Nggak akan pasang kalau swasta kan bagaimana panen raya pasti terserah dia. Iya. Ya kan? Nah, kalau ini enggak, ya kita sudah patokan harga. Nah, nanti kalau kita sudah memproduksi beras, Mas Bram, kita itu akan mensuplai beras-beras ini bukan hanya pasar umum saja, tapi kepada TNI, Polri, ASN. Yang selama ini kan TNI, Polri, ASN kan mereka beli pasar bebas. Jadi semua polisi dan ASN harus beli dari... Oh iya, dan harga beras kita pasti lebih murah daripada di luar. Yes, benar. Tapi kualitasnya pasti bagus karena mesin modern sekarang. Gitu ceritanya nih. Ini konsepnya. Konsep visinya nanti Pak. Ya, tapi pasti jadi nih. Tapi ya. Nah, tergantung nanti regulasinya ini yang harus diatur. Dari negara nanti dong. Negaranya. Regulasinya bahwa ada kepastian, ketentuan, aturan yang mengatur bahwa beras dari Bulog karena pemerintah digunakan oleh pemerintah, yaitu TNI, Polri, ASN utamanya. Nanti secara komersilnya kita juga akan menguasai pasar nih. Iya. Karena kita berasnya lebih murah, bagus kualitasnya. Kita jual di pasar umum. Gitu loh. Menarik nih Pak. Menarik banget. Nah, ya itu tapi belum. Mengarah menuju ke sana sudah. Karena kita ini kan tinggal tunggu jadinya mesinnya aja nih. Sama regulasinya. Ya, regulasinya. Nah, tapi bukan hanya beras saja yang saya tangani. Saya juga bikin di Dompu sana. Bikin apa? Dompu itu CDC. Jadi untuk mengolah jagung karena saya produksi jagung. Gitu. Nah, ada beberapa tempat juga yang produksi kedelai. Ya, kita sekarang juga bikin silo untuk nampung kedelai. Supaya apa? Kita nggak ketergantungan sama impor gitu loh. Kita memproduksi, persoalannya kan tata niaganya nggak jelas nih. Cara pengolahannya tidak jelas. Petani kita tidak bantu. Nah kalau sekarang udah kita serap begini, ya memang satu sisi Pak Presiden kemarin bilang Bulog ini bisa menyerap tapi nggak bisa menjual. Ya memang. Memang ya? Sementara itu iya betul. Kenapa? Satu sisi regulasinya kita menyerap atas perintah negara karena itu beras cadangan pemerintah yang kita serap. Yes. Oke? Kita tidak bisa jual karena memang kita jualnya bukan untuk kepentingan umum. Ini jualnya untuk operasi pasar atas perintah negara. Umpamanya ada tadi gejolak kenaikan harga di daerah A. Kita harus operasi pasar. Nah, menggunakan berasnya pemerintah ini
Ya, seperti yang kemarin ya Pak, Bapak kan Bulog juga untuk turun berperan dalam distribusi minyak goreng ya? Ya. Itu dapat perintah ya Pak? Memang akan dilibatkan. Ya, sementara ini belum. Kita penugasannya secara resmi belum ada. Belum ada. Tapi kita sudah menyikapi, ya kita dengan B2B, dengan komersil. Oh. Nah, jadi kita beli, kita jual dengan komersil, tapi harganya kita di bawah. Itu kita salurkan seperti itu. Salurannya gitu. Iya, karena kan kita belum ada penugasan yang tadi untuk untuk yang curah, yang untuk kepentingan operasi pasar. Diminta berperan aja, Pak. Ya, ini sekarang kita peran langsung. Ya, termasuk juga ada hal yang lain ya, seperti umpamanya kedelai, jagung, itu juga berbuat untuk kepentingan kebutuhan masyarakat itu. Tapi memang secara regulasi ya belum ada, gitu ya. Ini terakhir ya Pak, statement terakhir dari Bapak untuk generasi muda yang sekarang Pak, kan menghadapin visi Indonesia 2045. Ya seperti saya sampaikan ya, tentunya generasi muda ini yang nantinya akan mengisi negara ini. Ya, tadi saya bilang negara maju kan tergantung siapa yang memimpin dan generasinya siapa, gitu ya. Tentunya berangkatnya juga dari semangat tadi, pemahaman bagaimana kita membangun negara ini dari segala aspek yang lebih baik. Kita belajar dari evaluasi yang sudah berlalu, ya kan? Nah, itu ada peningkatan. Jadi saya sih berharap ya generasi muda itu punya semangat, ya semangat untuk membangun negara ini dari segala aspek, ya kan? Nanti yang ahli ekonomi tentu yang membangun dengan pemahaman dari sudut ekonomi, yang pertanian ya semangat dari pertanian, yang energi ya semangat dari sudut energi, karena Indonesia ini sebenarnya kaya dengan segala hal. Apa yang nggak ada kita ini kan? Mau bicara energi kita hebat, mau bicara ada semua. Ada. Nah tergantung nanti generasi muda ini saya kira harus berpikir utamanya kepada negara bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Tidak kita mencintai produksi luar negeri, kita malah membanggakan produksi luar. Kita harus mulai menanamkan kebanggaan dari produksi kita sendiri, ya kan? Contoh sekarang, ya seperti Italia, Belanda, dia memproduksi kopi nggak? Kan tidak. Tidak. Ya kan? Ya. Italia segala enggak kan? Tapi dia mengeluarkan kopi dengan kualitas premium. Dari mana kopinya? Indonesia. Nah, kenapa kita tidak berpikir bahwa kita yang membuat brand itu sendiri? Kopi Indonesia, iya. Starbucks kan? Ya, Starbucks itu kan kopinya dari mana? Iya. Ya kan gitu loh. Nah, itu. Bangga Nah, tapi kita bangga seolah luar negeri. Wah, kopi luar negeri. Nah, padahal tidak. Dari sini. Nah, boleh dilihat itu kan. Nah, itu harus cara pandangnya seperti itu. Kembalikan dengan cara pandang kita bahwa kita ini kaya, kita olah. Tapi saya mengatakan, tidak bisa kita harus menyerahkan semua barang mentah. Kita olah jadi barang jadi, karena punya nilai yang lebih. Kan begitu. Nah, seperti kopi kalau kita olah dengan baik, dicontoh dari pertanian. Kita olah dengan baik, ya kan, punya nilai ekonomis yang lebih tinggi kan, nilai ekonomi yang lebih tinggi, ya kan? Itu kan mensejahterakan petani dan mensejahterakan kita juga semua secara ekonomi, betul kan? Nah sekarang kan bagaimana kita melakukan? Nah nanti yang generasi muda itu harus melihat itu semua. Jadi kita jangan menyerah dengan biar aja kopi begitu saja, tidak. Jadi yang mentah dibawa keluar. Nanti harus diolah dari kita, petani juga harus dididik bagaimana dari menanam dari hulu ke hilirnya seperti apa, memetiknya seperti apa, mengolahnya seperti apa, sehingga grade-nya kopinya tinggi. Maka di Eropa itu nanti akan pasar kita bagus dan nilainya mahal. Jadi selama ini kopi mentah keluar, dijadiin mahal, jual lagi, balik lagi kita, ya kan? Beli. Nah banyak produk-produk ya itu. Karena kopi ini sih. Yes. Nah, sekarang saya percaya karena sekarang semakin lama kan generasi muda ini pandai-pandai pendidikannya, kan? Sekarang S2, S3 masih muda-muda juga banyak sekarang kan. Nah sekarang bagaimana pertanggungjawaban kita dengan ilmu yang kita miliki, gitu loh. Jadi jangan hanya punya ilmu,
tapi tidak pernah digunakan untuk kepentingan negeri ini gitu. Tidak punya ilmu. Ya, Benar. nah itu contohnya kan seperti itu. Kita kalau bicara seperti almarhum Pak B.J. Habibie, contohnya saja itu kan, dia ilmunya hebat apa? Setelah beliau di luar negeri, dia kembali untuk membangun negeri ini dengan kemampuan beliau. Nah, harapan kita ke depannya seperti itulah generasi muda sekarang. Saya yakin kok, punya keyakinan bahwa negeri ini akan maju di bawah generasi muda selama mereka tetap punya kebanggaan pada negeri ini. Mau membangun pada negeri ini. Nah, kita jangan mau diadu domba, kita mau tadi berpikir yang instan-instan, tapi kita semua harus berproses untuk kekuatan negeri ini. Ya, termasuk tadi ketahanan pangan, mau ketahanan energi, ketahanan apa saja di dalam negeri ini harus kita kelola dengan baik. Karena kelautan kita juga kekayaannya luar biasa, ya kan? Ya, dan banyak juga potensi anak muda sekarang. Iya, sangat baik. Makanya tadi saya bilang, besok pasti ada petani-petani milenial yang sudah maju, berpikirnya maju, dan menghasilkan nilai-nilai yang lebih baik, itu yang lebih besar. Jadi penyemangat, kalau tanpa dibangun itu, siapa yang mau semangat? Ya kan, untuk membangun negeri ini dari sisi pertanian atau sisi energi itu nggak bisa, ya kan? Industri-industri harus kita bangun juga, tapi yang dengan semangat kita yang memanfaatkan kemampuan kita dan produksi dasar dalam negeri, seperti itu. Kan banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya di negeri ini. Nah itu, dan ya generasi yang akan datang kan generasi yang muda, generasi yang unggul ya, yang akan nanti mimpin negeri ini. Ya, kita punya harapan yang besar, saya kira. Jangan sampai salah satunya terperkaruh dengan budaya-budaya asing yang negatif. Jangan generasi YouTube, Pak ya? Ya, oh boleh, generasi YouTube boleh, karena itu ilmu. Yes. Ya, ilmunya yang diserap. Tapi kan kita harus bisa menilai mana yang harus kita serap, yang tidak. Yeah. Termasuk budaya-budaya negatif yang akhirnya kita terjerat dalam masalah narkotik. Itu penghancuran generasi. Karena begitu orang kena narkotik, tidak akan bisa kembali. Bapak ahlinya. Ya, pengalaman saya ya. Nah, 2 tahun 8 bulan di narkotik. 2 tahun 8 bulan saya di narkotik. Nah, itulah saya punya pengalaman bagaimana dulu kerasnya saya untuk memberantas narkoba itu di negeri ini, karena itu generasi ini harus diselamatkan. Ya, jadi saya dalam penegakan hukum, saya sudah berusaha untuk menegakkan hukum yang netral. Artinya hukum tidak tajam ke bawah, tumbal ke atas. Saya sudah buktikan itu. Dulu di koruptor ya, Pak ya. Ya. Terus di narkoba, ya kan, itu masalah generasi juga. Ya, generasi bangsa ini ke depan. Ya, itu kan generasi muda yang dirusakkan, bukan yang tua. Nah, ini nasib negara. Begitu saya selesai di situ, saya dihadapkan dengan masalah pangan. Ini juga kehidupan juga untuk negara bangsa kita. Berantas mafianya juga. Ya, nggak gampang, ya kan. Nah, itu membangun kesadaran pemahaman itu. Ya, makanya saya sekali lagi kepada generasi muda, termasuk yang di Bulog, saya selalu ingatkan yang muda-muda bahwa Anda ini menjalankan amanah yang luar biasa. Ya kan? Ini suatu hal yang takdir, yang ditakdirkan, yang kita harus punya kebanggaan, karena tidak sembarangan. Saya bilang, kalian adalah yang terpilih di Bulog ini, karena yang dikerjakan adalah masalah pangan, masalah kehidupan. Jadi Allah itu sudah menarikkan kamu ini untuk ciptaan Allah, kehidupan. Karena kan apalagi ciptaan yang tertinggi adalah manusia. Nah, kita ini memberi makan untuk manusia, khususnya di Indonesia. Nah, itu jangan, saya bilang hati-hati. Kalau kita bermain dengan pangan, maka saya bilang ini berbahaya sekali buat kita. Dan itu akan dapat azabnya, menurut saya kan begitu. Nah, seperti itu. Oh ya, kalau kita berbicara spiritual gitu. Yes, benar, Pak. Ya, makanya kita hati-hati. Saya sampaikan pada teman-teman di Bulog. Makanya saya tetap bekerja ya seperti apa yang menjadi tanggung jawab saya, ya kan? Kewajiban saya, apa yang bisa saya berikan, ya itulah yang bisa saya berikan. Soal lebih kurangnya ya yang merasakan adalah ya masyarakat, termasuk ini karyawan saya juga. Nah, saya juga tidak tahu dalam perjalanannya, saya tidak mencari pujian, tidak mencari pengakuan, tapi selama saya ini 4 tahun 4 tahun 2 bulan, saya dapat penghargaan itu 59 kali. 59 kali? Ya, untuk Bulog ya, selama saya pimpin.
59 penghargaan. Bonus. Ya termasuk pengakuan dari Pak Mas Bram kan gitu, yang 3 kali jadi CEO kan gitu kan, the best CEO. Ya, itu kan juga itu bukan mudah artinya kan, dalam artinya saya tidak mencari tapi orang menilai, orang melihat gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana upaya saya, nah ya seperti tadi yang saya ceritakan. Nah sekarang kalau saya yang generasi tua, boleh katakan generasi uzur, ya kan, ibadah orang yang terkelompok dalam golongan gaptek bisa mewujudkan itu, bisa menampilkan itu. Apalagi yang muda-muda, saya bilang gitu. Harus lebih dari hebat daripada saya. Itu mutlak itu sebenarnya. Yang gaptek aja bisa. Ya, dengan jadi CEO profesional bangun digitalisasi juga ya. Bulog. Kita harus ngikuti terus. Saya walaupun gimana belajar dan mau ikut. Kalau saya nggak mau belajar nggak bisa. Apalagi terus nggak mau ikut. Ya kan nggak bisa. Nggak jadi apa-apa gitu. Ini sebenarnya dia diskusi yang menarik dari tadi dengan Pak Buas. Jadi intinya adalah kita bekerja sebagai generasi muda itu harus pakai hati yang pertama, sama komitmen dan konsisten dan konsekuen. Jadi ini tadi moga-moga teman-teman semua yang muda-muda ini dapat inovasi. Amin, ya. amin. Bisa seperti Bapak, kalau ditanya sekolah jadi CEO perusahaan tuh dari mana? Nggak ada sekolahnya, itu semua amanah. Jadi CEO itu amanah. Teman-teman di sini, kalau bro dan sis sekalian, kalau mau jadi CEO ya bekerjalah dengan hati tadi, konsisten dan komitmen serta konsekuen, menerima, pasti ntar jadi CEO ya Pak ya. Amin, bisa. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih Pak Buas. Ya, sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.